Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan pertama itu lebih mengedepankan, teori ya, apa yang dimaksud dengan, perpajakan, pengertian perpajakan, kesimpulan perpajakan, jenis-jenis perpajakan, termasuk, eee, tadi metode sistem pemungutan pajak. Perlu sama-sama diketahui bahwa metode penyesuaian pajak itu ada 3. Yang pertama adalah self assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga withholding assessment system. Nah, apa yang dimaksud dengan self assessment system? Self assessment system itu adalah pemungutan ya, pemungutan yang menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Jadi kita diberi wewenang oleh Dirjen Pajak untuk memperhitung, berapa sih pajak terutang saya? Nah, kita yang hitung, kita yang memperhitungkan, dan kita yang membayarkan, dan kita yang melapor, itu. Nah, itu adalah, sistem self assessment system. Yang kedua, yang pertama itu contohnya apa? Contohnya adalah PPh. Nanti kita akan bahas kupas satu persatu terkait PPh. PPh itu adalah pajak penghasilan. Yang kedua adalah official assessment system. Official assessment system itu adalah ya pajak yang diperhitungkan oleh Dirjen Pajak ya, oleh Dirjen Pajak, eee, atau oleh petugas pajak atau oleh Fiskus ya, tapi kita yang membayarkan. Contohnya apa? Contohnya adalah PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan, ya saat ini itu dipegang oleh pemerintah daerah, mereka yang memperhitungkan berapa NJOP-nya, berapa NJOP PTKP-nya, berapa PBB terutangnya. Nanti ketika sudah keluar PBB, maka terbit yang namanya SPPT. Biasanya nanti SPPT itu setelah diterbitkan dikirimkan ke kecamatan, terus ke kelurahan, baru dibagikan ke warganya. Nah, tugas kita dapat SPPT, wajib bayar. Nah, itu menggunakan official assessment system. Yang ketiga, withholding assessment system. Apa sih withholding assessment system? Withholding assessment system itu adalah sistem potong dan pungut. Ya, sistem potong dan pungut. Sistem potong dan pungut itu ya biasanya nanti terjadi pada saat perusahaan. Contohnya gini. Contohnya eh, contohnya misalnya saya menjadi konsultan pada perusahaan A. Ketika saya menjadi konsultan pada perusahaan A, saya bukan karyawan. Nah, atas penghasilan saya yang diberikan oleh perusahaan PT A tersebut, saya dipotong pajak. Nah, ketika dipotong pajak, contoh misalnya saya dibayar 100 juta, misal 100 juta dipotong dengan perhitungan pajak sekian sekian sekian. Katakan potongan pajaknya adalah 10 juta. Maka saya hanya menerima 90 juta. Nah, yang 10 jutanya kemana? Nah, 10 jutanya itu akan dibayarkan PTA ke negara dan sayanya akan mendapatkan bukti potong. Ya, yang 10 juta. Nah, itu yang disebut sebagai withholding assessment system. Oke, nanti kita akan bahas dan kupas satu persatu ke depannya. Oke, teman-teman ada yang bekerja di bagian pajak nggak? Atau kerja di bagian konsultan pajak atau bagian accounting? Nggak ada? Kalau ada, nggak apa-apa, kita sharing saja. Atau kalau seandainya teman-teman mengetahui ada kesalahan di saya, sampaikan saja, Pak, salah tuh Pak materinya, atau misalnya kurang update. Gitu, karena memang perpajakan itu sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi yang sekarang nih, sudah ada Undang-Undang KUP yang terbaru, harmonisasi perpajakan. Gitu, itu memang perubahannya cepat banget. Gitu, barangkali saya nggak update, silakan teman-teman sampaikan, Pak, nggak update tuh, yang update seperti ini. Jadi dosen itu tidak selalu benar ya. Oke, tapi lebih praktek, lebih baik kita lebih banyak praktek di kelas ini, gitu. Nah, pada pertemuan, kali ini kita akan membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini seharusnya pada pertemuan kedua kemarin, tapi untuk menyambung kembali pada pertemuan pertama, ya, jadi, poin kuncinya adalah pengertian perpajakan itu sendiri. Yang kedua adalah sistem pemungutan pajak. Ingat, sistem pemungutan pajak ada 3, self assessment system, menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor sendiri. Yang kedua, pertama self assessment system, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri. Yang kedua official assessment system,
diperhitungkan oleh negara, oleh petugas pajak, dan kita yang membayar. Yang ketiga adalah potong dan pungut, gitu. Nah, oke, kita akan bahas gini. Ketika ya, nah nanti di dalam fase-fase perpajakan, ya kita mengenal ada 5 fase perpajakan. Yang pertama adalah fase timbulnya hak dan kewajiban. Ya, di dalam fase dan timbulnya hak dan kewajiban, ya, kapan sih kapan sih kita kena objek dan kena subjek pajak? Pertama kita bicara subjek dulu nih. Ya, di dalam berlakunya undang-undang, ya, di dalam berlakunya undang-undang itu menjelaskan ada karakteristik subjek dan karakteristik objek. Kapan subjek itu kena pajak dan kapan waktunya objek itu terkena pajak. Subjek itu siapa? Wajib pajak. Wajib pajak ada orang pribadi, ada badan. Ya, ada memang sebenarnya ada yang menyebutkan di dalam teoritis itu ada menyebutkan 4 orang pribadi, badan, warisan belum terbagi sama bentuk usaha tetap. Tapi kita fokus di 2 poin saja dulu. Poin pertama adalah orang pribadi ya, dan yang kedua adalah badan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, eh, ketika berbicara orang pribadi, ya, kapan sih berlakunya undang-undang? Yang pertama adalah subjek. Subjek di dalam undang-undang menyebutkan orang yang punya NPWP adalah persyaratannya adalah umur 18 tahun. Di sini ada yang sudah umur 18 tahun? Sudahlah ya. Paling muda umurnya berapa? Mbak Fadia berapa umurnya, Mbak? 19, Pak. Masya Allah, masih muda-muda. Yang lain? Yang paling muda di bawah 19 ada? Mas Sayed? Saya 21. Oh, udah tua ya. Paling muda 19 nih. Pak Jihan? 21, Pak. 21. Ada yang umur 18? 19? 20? Kelas ini kayaknya kelas-kelas serius ya. Jadi harus belajar terus. Tapi dari tampang-tampangnya sih seperti itu. Pinter-pinter. Masya Allah. Oke. Nah, di dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa ya kapan subjek pajak kena pajak yaitu ketika berumur 18 tahun. Tetapi kemarin itu kan kalau nggak salah di berita kita sudah mendengar ya bahwa KTP itu akan berfungsi juga sebagai NPWP, ya kan? Nah itu yang jadi artinya ya memang harus mengikuti undang-undang yang terbaru. Kalau mengikuti KTP berarti orang yang yang mendapatkan NPWP itu berarti orang yang berumur 17 tahun. Oke. Yang pertama adalah umur 18 dan nanti akan disesuaikan menjadi 17. Yang kedua adalah ketika orang pribadi tersebut mendapatkan penghasilan. Kalau teman-teman di sini bekerja, artinya itu sudah mendapatkan penghasilan. Maka ketika teman-teman belum punya NPWP, berarti teman-teman sudah melanggar undang-undang. Oke, di sini sudah ada yang punya NPWP? Semua sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Berarti kalau keras karyawan itu sudah punya NPWP semua harusnya. Oke ya. Maka ketika teman-teman sudah berlakunya undang-undang yang pertama sudah berumur 17 atau 18 tahun, yang kedua sudah punya penghasilan, maka teman-teman wajib punya NPWP. Ketika sudah punya NPWP, maka timbul yang namanya hak dan kewajiban. Oke, silakan cari tahu sendiri terkait masalah haknya wajib pajak dan kewajibannya wajib pajak. Ya, jadi itu adalah fase timbulnya hak dan kewajiban. Ketika sudah memiliki itu, maka ya fase selanjutnya adalah fase teman-teman sudah punya NPWP ya dan PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. NPWP itu nomor pokok wajib pajak dan PKP. PKP itu tidak mesti semua.
Salah satu syarat PKP, apa sih PKP? Pengusaha kena pajak itu adalah perusahaan yang mengeluarkan PPN. Contohnya adalah Alfa atau Indomaret. Ketika mereka melakukan penjualan PPN, maka maka mereka eh, disebut sebagai pengusaha kena pajak. Gitu. Yaitu adalah PKP gitu. Dan nggak wajib PKP sih. Salah satu syarat PKP adalah punya omset setahun itu 4,8 miliar gitu. Nah, ketika sudah ber-NPWP dan ber-PKP, langkah selanjutnya adalah pembukuan. Pembukuan ini punya dua makna. Ya, makna yang pertama bagi orang yang sudah bekerja, maka pembukuan di sini adalah punyanya bukti potong. Ya, jadi kalau teman-teman kerja gajinya dipotong pajak PPh pasal 21, pada akhir tahun teman-teman harus minta bukti potongnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bukti potong tersebut menjadi pengurang wajib pajak teman-teman. Tapi insya Allah sekarang sudah online ya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang benar-benar dipotong, ya, itu nanti akan tampil di dalam SPT pribadinya teman-teman. Itu. Nah, kalau pengusaha atau misalnya wajib pajak yang memiliki penghasilan karena adanya usaha, itu wajib melakukan pembukuan. Oke, nanti pembukuan detailnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Tetapi makna dari pembukuan itu sendiri adalah berbicara siklus akuntansi. Masih ingat siklus akuntansi itu apa? Oke, saya tanya saja. Yang mukanya serius-serius mana ya? Ini Mbak Rohma Lika Nasution ada nggak? Mbak Rohma, Mbak Sabrina, Mbak Rohma, Mbak Rohma Lika, ada suara Mbak? Mbak Sabrina? Oke, Mbak Aisyah, Mas Sayed, ini pada kemana ngilang nih? Oke, pembukuan di sini adalah pembukuan pencatatan yang terkait siklus akuntansi. Sama-sama kita ketahui bahwa siklus akuntansi itu ya sudah diajarkan pada pertemuan pada mata kuliah pengantar akuntansi. Mulainya dari mana? Mulainya dari bukti transaksi. Dari bukti transaksi nanti masuk ke buku jurnal, dari jurnal ke buku besar, dari buku besar ke neraca saldo, dari neraca saldo ke ayat jurnal penyesuaian, selanjutnya ke neraca saldo setelah disesuaikan, dari neraca saldo setelah disesuaikan, selanjutnya itu masuk ke laporan keuangan. Setelah itu jurnal penutup dan jurnal pembalik pada awal tahun. Nah, itu adalah fase-fase step by step pembukuan. Oke, nanti kita akan bahas kembali. Nah, dan pembukuan itu sifatnya wajib ya. Nah, ketika sudah kita punya NPWP, sudah punya PKP, maka di situ kita akan memperhitungkan pajaknya kita berapa. Baik kita yang sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan. Ketika sudah diperhitungkan, maka wajib menyampaikan SPT. Ya, walaupun sebelum menyampaikan SPT kita harus melakukan pembayaran pajak terutang terlebih dahulu. Nah, ketika menyampaikan SPT, maka salah satu langkah berikutnya ya, maka ada dalam fase namanya fase kadaluarsa. Jadi di dalam perpajakan itu ada fase kadaluarsa selama 5 tahun. Artinya apa? Kalau sekarang tahun 2021, ya kalau sekarang tahun 2021, maka 2020, 19, 18, 17, 16. Maka perpajakan 2015 maka itu terbebas dari pemeriksaan. Ingat, kalau sudah kadaluarsa maka tidak diperiksa kembali. Maka dari 2016 sampai 2020 yaitu adalah fase-fase 5 tahun. Nah, fase-fase 5 tahun itu ya karena kita menggunakan self assessment system, maka butuh pengujian.
untuk menguji apakah yang kita laporkan, yang kita bayarkan, yang kita hitung itu adalah benar. Kalau seandainya benar, maka fase perhitungan ya itu untuk pengujian kepatuhan. Maka untuk menguji kepatuhan, wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan. Oke, akan dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini bisa iya, bisa tidak. Gitu. Iya dalam artian mungkin dari kacamata si petugas pajaknya itu bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika mungkin si petugas pajak itu melihat ada analisis kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan terhadap wajib pajak tersebut, maka ada kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan. Gitu. Lalu bagaimana kalau dilakukan pemeriksaan? Nah, ketika masuk ke pemeriksaan, maka itu sebenarnya adalah fase pengawasan. Ya memang pemeriksaan itu sesuatu hal yang momok menakutkan, tetapi sebenarnya kalau seandainya kita dalam kondisi baik-baik saja, tidak menutup-nutupi perpajakan kita, keuangan kita, maka sebenarnya adalah fase-fase aman. Gitu. Maka dalam fase pemeriksaan ini, ya dalam fase pemeriksaan ini kita masuk ke dalam fase pengawasan. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka terbit yang namanya ketetapan pajak. Ketetapan pajak itu berapa sih pajak terutang kita? Ya, nanti di dalam ketetapan pajak itu ada 5 atau 4 gitu. Eh, Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat SKPKB kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, surat keterangan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Ada 4. Nah, nanti setelah dalam surat ketetapan pajak tersebut nanti kita setuju atau tidak. Kalau setuju maka kita akan bayar. Tetapi kalau tidak setuju, kita boleh masuk ke dalam fase sengketa. Fase sengketa itu kita akan melakukan keberatan. Keberatan itu misalnya gini, ketika Pak pajak terutang saya nggak 1 miliar, hanya 600 juta, misal seperti itu, hanya 500 juta, maka ketika masuk ke dalam fase keberatan, maka saya harus melampirkan bukti-buktinya. Bukti apa? Ya, bukti apa saya yang menyatakan bahwa saya itu hanya pajak terutangnya hanya 600 juta, bukan 1 miliar. Biasanya di dalam fase sengketa keberatan itu, ya itu dilakukan tetap masih di KPP, tapi ditengahi oleh petugas pajak yang lain. Biasanya dari Kanwil. Antara petugas pemeriksa dengan kita sebagai wajib pajak. Gitu. Tapi perlu diingat, kalau kita maju ke dalam fase keberatan, kalau seandainya kita kalah ya, maka kita akan terkena denda 50%. Contoh, contoh tadi kita di dalam pemeriksaan, ya di dalam 5 pemeriksaan, kita itu kena pajak terutangnya itu 1 miliar, misal. Kita nggak terima, kita masuk ke pemeriksaan. Nah, ketika masuk ke pemeriksaan terus kita kalah, maka kita nggak bayar 1,5, bukan kita nggak bayar 1 miliar lagi, tapi 1,5 miliar. Di situ ada denda 50%. Gitu. Kalau dilakukan keberatan, tapi kita kalah. Kita masih nggak terima juga atas keberatan munculnya surat ketetapan keberatan. Jadi setelah fase sengketa itu kita melakukan keberatan, kita discuss, kita adu debat antara pemeriksa dengan si wajib pajak ditengahi oleh orang-orang pajak, maka muncul yang namanya surat ketetapan keberatan. Kalau setuju, kita bayar 1,5 tadi. Kalau tidak setuju, maka kita boleh masuk ke fase banding. Fase banding itu adalah penyelesaian sengketa. Di mana? Di pengadilan pajak. Ya, banding. Nah, nanti ada pengadilan pajaknya dan boleh sebagai pengacara. Sekarang itu ada lagi tren kita namanya pengacara perpajakan. Gitu. Masuk ke banding, ke putusan banding. Gitu. Perlu diingat tadi keberatan ketika kita kalah kena denda 50%, ketika banding keberatan kita kena denda 100%. Kalau yang di pemeriksaan tadi 1 miliar,
terus keberatan itu 50% jadi 1,5, maka ketika masuk ke fase banding terus kita kalah, itu 100%. 100%-nya dari mana? Dari yang 1 miliar. Jadi kita akan membayar 2 miliar. Nah, itu adalah fase-fase di mana fase terhadap siklus wajib pajak dalam fase-fase dari timbulnya hak dan kewajiban ke fase self assessment system, ke fase pengawasan dan fase penyelesaian sengketa. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini?